Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah pada pagi hari ini masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat meskipun dalam kondisi masih pandemi. Jepara ini sudah level 2, tetap kita selalu waspada, selalu jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Nah, harapannya di pertemuan hari ini dari tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran materinya Pak Hanafi, yaitu tentang proses cetak saring atau sablon. Ya. Nah, untuk itu silakan diawali dengan doa. Bisa mewakili salah satu ketua kelasnya atau wakilnya. Mas Supri, silakan. Doa mulai. Absensi Ahmad Suprianto. Sebelum mengawali, Pak Hanafi akan menyampaikan sedikit ya materi kemarin. Mungkin masih ingat pada pertemuan sebelumnya tentang persiapan atau bahan-bahan yang dipersiapkan untuk cetak saring atau sablon. Ada yang masih ingat alatnya apa saja untuk cetak saring? Screen, rakel, meja sablon. Maka dari itu kita ketahui memang sablon manual ini sudah ketinggalan teknologi, karena manual masih menggunakan alat berupa. Meskipun nanti kita pelajari manual, tetap semangat ya, karena manual ini awal cikal bakal nanti kalian bisa belajar mengenai sablon. Nah, syukur-syukur bisa untuk usaha di rumah, wirausaha di rumah, buka sampingan, mungkin membantu orang tua sablon di rumah, atau punya konveksi tetangganya bisa minta orderan untuk nyablonnya. Ini kan peluang usaha kan. Nah, itu mengenai sablon manual yang nanti kita pelajari, meskipun nanti kita akan juga mempelajari tentang sablon digital atau sablon DTG tadi. Nah, ada pertanyaan untuk hari ini? Ya, Mas Mas Purwanto, silakan. Kira-kira kalau buka usaha sablon, mana yang lebih untung? Dari sablon manual atau digital? Dan untuk harga bagaimana? Lebih murah yang manual atau digital? Nah, pertanyaan bagus ya. Ini mau buka usaha sablon di rumah, kira-kira mau pakai yang manual atau digital. Nah, maka dari itu kalian harus memahami dulu kelebihan dan kekurangan masing-masing sabun tersebut, baik itu manual maupun. Saya lanjutkan lagi di poin materi inti. Sebelumnya Pak Hanafi akan membagikan link pretest ya, nanti silakan dikerjakan. Nah, ini dilihat di depan, TTS silang mengenai cetak saring ya, silakan nanti bisa diisi. Linknya sudah Pak Hanafi kirim di grup WA. Nah, silakan dibuka, dikerjakan. Ini yang fokus ke pandangan depan, ke layar LCD untuk memperhatikan materi. Untuk materi kali ini adalah tentang proses cetak saring, kemudian cetak sablon, yaitu KD-nya menerapkan persiapan cetak satu warna sesuai pesanan cetak dengan teknik sablon atau cetak saring. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa atau peserta didik mampu menjelaskan tahapan persiapan cetak satu warna dengan teknik cetak saring. Nah, ini adalah video tentang cara after film. Nah, silakan diperhatikan semua setiap kelompok. Siapkan lembaran master film. Ya, lebih mudah. Bolak-balik ya, permukaan depan dan belakang. Tadi dibuat kelompok ya, 3-5 orang. Nah, tugasnya saya bagikan lembar kerja. Sudah siap? Cukup ya? Nah, silakan siapa kelompoknya yang mau sukarelawan
untuk maju ke depan terlebih dahulu mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, nomor absen 26 bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Abdullah. Cetak saring satu warna proses outputnya antara lain satu open output atau papan berfungsi untuk menekan busa sehingga tekanan merata di seluruh permukaan area screen. Yang ketujuh, pemberat. Pemberat berfungsi untuk menekan papan yang terletak di atas busa. Selanjutnya, proses afdruk screen seperti berikut. Apakah ada pertanyaan? Apa ini? Kalau satu mau tanya. Bisa dijelaskan kelebihan dan kelemahan penyinaran dengan sinar matahari? Mungkin masalah yang timbul pada hasil penyinaran dengan sinar matahari. Penyinaran dengan menggunakan sinar matahari adalah penyinaran yang paling ekonomis dan paling cepat. Karena sinar yang Mau tanya mengenai tursir. Bagaimana cara melakukan tursir tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika pada bagian gambar terdapat lubang-lubang, maka pada bagian tersebut dilakukan perbaikan dengan membubuhi obat pembangkit. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan apa yang kita presentasikan. Analisis tentang tahapan persiapan cetak satu warna dengan teknik cetak saring atau kaos yang meliputi ada beberapa Jangan alat khawatir, sablon. kalau nanti kurang puas dengan jawaban dari kelompok 3, Pak Anafi akan menambahkan, ya, kalau ada kekurangannya akan melengkapi jawaban dari kelompok 3 kalau memang belum benar. Perkenalkan, Silakan. nama saya Eva Lasmiatiningsih. Ingin bertanya, apa perbedaan tinta rubber dengan tinta plastisol? Untuk kelompok 2 tadi pertanyaannya apa perbedaan tinta rubber dengan tinta plastisol? Bedanya ada beberapa perbedaan yang mendasar antara kedua jenis sablon ini. Pertama adalah jenis tinta yang digunakan. Kelompok 2 ingin berpresentasi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eva Lasmiatiningsih. Dan perencanaan persiapan sablon satu warna. Alat dan bahan. Sebelum memproses cara mengupdate screen sablon, ada baiknya Anda menyiapkan berbagai alat sablon dan bahan yang dibutuhkan dalam persiapan sablon satu warna. Baik, tadi kelompok berapa ini tadi? Kelompok 2 sudah maju presentasi. Mungkin ada yang ditanyakan yang kurang jelas, kurang paham mengenai afdruk. Tadi film ya, afdruk. Screen dikeringkan dengan bantuan hair dryer atau kipas angin setelah diberi obat afdruk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kedua cairan ini harus disatukan agar obat afdruk dapat menghasilkan efek stensil yang kita inginkan dengan dijemur di bawah terik matahari terlebih dahulu karena obat afdruk tersebut masih bersifat pekat cahaya. Apa afdruk kok mudarat? Berarti ada masalah di situ. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jika terlalu lama, ditakutkan seluruh permukaan akan terlalu matang, sehingga area screen yang harusnya tetap bolong akan susah untuk dirontokkan obat afdruknya. Jika terlalu sebentar, hasilnya akan kebalikannya. Area screen yang harusnya tetap tertutup obat afdruk malah mudah rontok ketika dilakukan penyemprotan. Sekian dari kelompok kami. Tampil semua kelompok sudah maju menyampaikan presentasi hasil diskusi pada pertemuan hari ini mengenai persiapan cetak dalam hal ini membuat basis air. Baik, saya akan menyampaikan kembali, menyimpulkan, nanti akan kalian buat review. Saya ulangi lagi pada prosesnya.
bahwa yang diperlukan dalam persiapan abjuk adalah alatnya. Ya, yang pertama tadi bisa saya ulangi, kalau posisinya berarti mirror, ya, untuk proses pengabrukan. Jadi setelah ditursir dikasih penguat, ya, diolesi dengan kapas atau kain sampai rata, dikeringkan, kalau sudah kering sudah siap dipakai untuk nyablon. Untuk ini jelas caranya prosesnya abjuk. Nah, di sini ada pertanyaan. Nanti yang tanya bisa tunjuk jari atau melambaikan tangan, silakan. Ya. Tadi apabila terlalu lama kita melakukan penyinaran dengan matahari, apa yang terjadi kira-kira? Tunjuk jari. Baik, kalau sudah jelas semua, di bagian penutup ini Pak Nafi minta tolong disimpulkan, direview ya, tentang materi hari ini apa saja yang disampaikan. Silakan bisa menyimpulkan di buku tulis, nanti dikumpulkan setelah pagi nggak apa ya, review paham. Nah, kemudian untuk selanjutnya pertemuan minggu depan kita sudah mempelajari hari ini permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika tadinya membuat abjuk film, kemudian caranya menyiapkan bahan alat untuk abjuk film atau exposing, sudah jelas. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita sudah bisa praktek langsung, ya, sudah praktek menggunakan screen obat abjuk. Nanti kita akan bisa ke lab. Dan mohon maaf ya, hari ini kita memasuki ruangan lab offset karena labnya Sablon baru renovasi, ya, masih berantakan meja kursinya, sehingga kita menggunakan lab offset ini untuk pembelajaran hari ini. Tidak ada masalah ya, yang penting kalian sudah bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik, ya. Baik, untuk itu tadi ada tugas, nanti akan saya kirim di grup WA tugas-tugasnya. Tadi RKPD saya bagikan, tolong Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya kira cukup, bisa diakhiri dengan mungkin tadi ketua kelasnya yang memimpin mungkin bisa mewakili yang lainnya, tidak harus ketua kelas, ya, atau mungkin putri atau putra, silakan semua bisa mewakili untuk berdoa. Sebelum ditutup, ya, saya sampaikan tetap nanti pulangnya hati-hati di jalan, tetap selalu menggunakan masker, pakai masker, jaga jarak, dan setelah ini bisa cuci tangan. Di depan itu ada wastafel yang sudah disiapkan, silakan bisa mencuci dengan sabun. Di sini juga ada hand sanitizer, bisa kalian gunakan. Ya, hati-hati di jalan, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.